Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, "Engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10. Pada hari raya perdamaian, kalian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu, tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, makin kecilah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan, Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal kamu mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya. Tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya,
Putri itu berkata, Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada Putri Herodias, dan Putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.